Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan manajemen ditinjau dari ilmu filsafat. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Imam Syafi'i MPD. Pokok yang akan saya bahas meliputi yang pertama, pengantar filsafat dalam ilmu manajemen, yang kedua, filsafat dalam ilmu manajemen, yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen ilmiah, yang keempat, permasalahan dalam penerapan manajemen ilmiah, yang kelima, analisis penyebab masalah, yang keenam, alternatif solusi, dan yang terakhir yaitu kata-kata dan hikmah. Materi yang pertama yaitu pengantar filsafat dalam ilmu manajemen. Yang pertama, definisi dan hubungan filsafat dengan manajemen. Filsafat sebagai akar ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai dasar dari perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat filosofis ilmu manajemen merupakan kajian mendalam tentang dasar-dasar, prinsip-prinsip dan nilai-nilai filosofis yang membentuk ilmu manajemen. Yang kedua, definisi filosofis ilmu manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu pencapaian tujuan organisasi, yaitu suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode pengembalian keputusan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan guna mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen. Dua prinsip fundamental yang menjadi landasan bahwa memastikan bahwa keputusan dan tindakan organisasi. Materi yang kedua yaitu filsafat dalam ilmu manajemen. Yang pertama, hubungan filsafat dan manajemen. Filsafat sebagai dasar teori manajemen, ontologi, epistemologi, aksiologi merupakan manajemen tidak hanya dipandang sebagai seni atau praktik, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki kerangka konseptual yang mendalam. Yang kedua, definisi filosofis. Yang pertama, hakikat manajemen untuk mencapai tujuan terletak pada proses sistematis yang dirancang untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode pengembalian keputusan merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan guna mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu etika dan tanggung jawab sosial, konsep paling penting yang menjadi landasan moral dan sistematis dalam aktivitas individu maupun organisasi. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Yang pertama, metode kerja terbaik untuk efisiensi merupakan kombinasi strategi teknik dan kebiasaan yang memungkinkan individu atau tim mencapai hasil maksimal dengan upaya dan sumber daya. Yang kedua, seleksi dan pelatihan karyawan. Dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja. Yang ketiga, kerjasama antara manajer dan karyawan. Elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada tujuan bersama. Yang keempat, pembagian tanggung jawab yang jelas, kunci untuk menciptakan efisiensi dan koordinasi yang baik dalam sebuah organisasi. Yang kelima yaitu standarisasi alat prosedur kerja, proses menetapkan panduan yang seragam untuk penggunaan peralatan, pelaksanaan tugas, dan metode kerja di organisasi. Materi yang keempat yaitu permasalahan dalam penerapan manajemen ilmiah. Yang pertama, resistensi karyawan terhadap perubahan, reaksi atau perilaku karyawan menunjukkan penolakan, ketidaksamaan atau ketidaksetujuan terhadap perubahan yang diinisiasi oleh organisasi. Yang kedua, sulit mengukur aspek kerja secara ilmiah. Mengukur aspek secara ilmiah memang bisa menjadi tantangan karena pekerjaan seringkali melibatkan variabel yang sangat kompleks dan subjektif. Ketiga, kurang fleksibilitas proses kerja. Proses yang kaku dan struktur secara berlebihan dapat membatasi kreativitas dan mengurangi efisiensi. Yang keempat, ketergantungan pada data akurat merupakan aspek penting dalam pengembalian keputusan dalam organisasi.
Materi yang kelima yaitu analisis penyebab masalah. Yang pertama, ini permasalahan manfaat perubahan merupakan salah satu kendala umum yang dihadapi oleh organisasi ketika berusaha mengimplementasikan perubahan, baik itu dalam hal kebijakan. Yang kedua, kurang pelatihan manajemen ilmiah. Pendekatan yang digunakan pada penggunaan data dan metode analisis untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola kegiatan dalam semua organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi resistif. Merupakan budaya ini dapat menghambat kemajuan dan adaptasi organisasi terhadap perkembangan yang diperlukan dalam lingkungan yang terus berubah. Yang keempat, kesenjangan teori dan praktik. Fenomena yang sering terjadi dalam banyak bidang termasuk manajemen pendidikan dan ilmu sosial. Materi yang keenam yaitu alternatif solusi. Yang pertama, pelatihan manajemen ilmiah untuk karyawan, sebuah program pendidikan yang dirancang untuk mengajar prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang mengutamakan penggunaan data. Yang kedua, memperkuat komunikasi manajer dan karyawan. Kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan harmonis. Yang ketiga, adaptasi teknologi untuk efisiensi. Langkah strategi yang dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas layanan atau produk. Yang keempat, penyelesaian manajemen ilmiah sesuai dengan perusahaan. Langkah untuk mengadaptasi prinsip-prinsip manajemen ilmiah agar lebih efektif dan mendukung tujuan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kata-kata dan hikmah. Dari presentasi kali ini, kata-kata dan hikmah yang bisa dipetik adalah manajemen tanpa filsafat adalah praktik tanpa arah, dan filsafat tanpa manajemen hanyalah teori tanpa tindakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.